Ya. Jadi santun tetap, tapi jangan diem kalau ketika dihina. Rasulullah paling santun, Pak. Tapi ketika Umair dibunuh oleh Raja Heraklius, ketika membawa surat, Nabi kerahkan 2.000 pasukan hanya untuk mencari satu orang yang terluka. Ketika seorang sahabat wanita ditarik jilbabnya sampai kebuka auratnya, Nabi cari sampai dapat itu siapa yang buka jilbab itu. Ketemu orang Yahudi. Nabi usir, tidak boleh tinggal lagi di Mekah selama-lamanya. Nabi paling santun, paling kalem. Tapi kalau agama dihina, nehi mereka hese. Iya nggak? Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bahasa kecengan, habisin aja, hilangin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini pengalaman pertama saya ngaji di mall. Gitu. Jadi belum pernah, ini pertama kali beneran. Kirain saya batal. Karena lebih enak nongkrong di mall ya. Hah? Iya. Iya. Habis ini langsung. Saya kira tadi lantai 2, lantai 1, lantai 2, lantai 3 ada CGV ya. Sinema ya. Apalagi filmnya Mission Impossible. Ya kan? Yang impossible tapi ditonton ya. Jadi ini pengalaman saya pertama kali. Tapi nggak ada masalah, ngaji di mana aja oke. Ya, kita bisa mengambil hikmah. Justru ini yang bisa menyelamatkan, ya enggak? Habis ini belanja lagi. Cuman yang menjadi perhatian kita, berapa yang kita habiskan di mall itu, dan berapa yang kita masukkan ke kenceleng. Ini persoalannya. Ya enggak? Ya enggak? Ya? Iya. Yang kita habiskan itu, misalnya kita belanja berdua ya, sendiri. Satu porsi nasi goreng, minumnya kopi susu. Minumnya jus aja deh, jus. Terus setelah itu baru kita minum kopi susu. Pas lewat ada sarung handphone lumayan beli. Nah itu total habis 250.000. Kalau itu ditunggu aja 2 jam setelah kita keluarkan 250.000, lalu tunggu 2 jam kemudian, jadi apa kira-kira? Nasi goreng sama jus tuh jadi apa kira-kira 2 jam kemudian? Jadi apa? Jadi apa, Bu? Nggak enak nyebutnya ya. Jadi 250.000 ya lah. Nah sekarang coba dilihat kotak amalnya, ada nggak yang 100 ribuan? Padahal 2 jam kemudian yang kita masukin dalam kotak itu masih tetap nggak? Tetap. 1 tahun kemudian masih tetap nggak? Kita udah mati masih tetap nggak? Kita di akhirat masih tetap nggak? Terus kenapa gitu maksud saya? Kenapa lebih banyak ngeluarin di sono dari di mari gitu loh maksud saya. Nah ini sambil pengantar ya, sebelum kita masuk ke dalam materi yang insya Allah. Oh sampai sholat maghrib berjamaah di sini. Oh, nggak ada kopi gimana ceritanya? Kan di mall ini, tinggal turun sebentar ada.
Ya, enggak. Enggak, saya bercanda. Saya bercanda, ayam pitik dimakan tikus. Ayam pitik dimakan tikus. Kalau di plastik boleh dibungkus. Kode. Baik teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, pengalaman pertama saya justru di Yogyakarta, tempatnya yang orang-orang yang sangat kalem, yang sangat lembut. Begitu datang saya bilang kulo nembe dugi saking Jakarta. Kalau hari Senin besok saya bilang kulo nembe wangsul saking Yogyakarta. Leres. Leres itu apa? Oh betul. Leres hati. Hatinya yang betul berarti ya. Ibu-ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya bingung dari mana mau ngebahasnya. Belajar dari keluarga Rasulullah, mau belajar di apanya? Mau di rumah tangganya, mau cara menangani wanita, mau cara menangani suami, pria, mau menangani anak, karena tidak akan cukup waktunya. Waktu tabi'in nggak pernah jumpa sama Nabi, berarti tabi'in ya. Yang jumpa sama Nabi siapa? Sahabat ya. Tabi'in nggak pernah jumpa sama Nabi, bertanya kepada Siti Aisyah. Tanyanya gini, bagaimana akhlak Nabi itu kayak apa sih gitu loh. Kan sulit menjelaskannya. Akhlak Nabi kayak apa? Nggak bakal bisa dijawab. Akhlak Nabi itu nggak bakal kelar jawabannya sampai 7 hari 7 malam. Nggak bakal kelar. Bagaimana setiap hari dia minta maaf sama istrinya? Mari kita tanya, Pak, kapan Bapak terakhir minta maaf sama bini? Hah? Tapi tapi sering banget dengar cerita Nabi, tapi nggak dijalanin gitu. Bu, 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 ibu jawab ya, betul gitu ya. Coba tes, betul, salah. Oke, jawabannya cuma 2, betul apa salah ya. Jawab pertanyaan saya. Suaminya di rumah suka marah-marah. Yang bilang salah cuma ibu berdua, yang lain bilang betul. What I'm saying, yang ingin saya maksudkan adalah, saya heran loh, Mas Ferry. Oh ya, ini pahalanya paling gede dia ini. Karena dia yang inisiasikan ini pertemuan ini terjadi. Masya Allah. Semoga pahalanya itu Allah ganti dengan kesehatan yang berlimpah buat beliau. Allah ganti dengan ketakwaan yang berlimpah. Keimanan, kekayaan, konglomerat, Bang Ferry, insya Allah. Amin. Amin Bu, konglomerat. Konglomerat. Amin loh. Kobul ini langsung. Kan ibu-ibu datang ke sini ikhlas. Perjuangannya lebih dahsyat lagi. Gimana nggak dahsyat? Di situ ada kopi apa? Starbucks, ada apalagi saya lihat tadi itu, ada apa? Jiko, ada macam-macam ya. Bretok, bretok. Tapi ibu-ibu itu memilih ke sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Habis ini ke sana. Ya. Yang berikutnya, saya tanya lagi. Ibu bilang betul atau salah gitu aja ya. Suaminya kalau pulang dari mana-mana itu suka bau ketek. Kenapa saya tanyakan hal mendasar ini? Karena Rasulullah nggak pernah bau. Rasulullah wangi terus. Ya, jangan dibilang, wah terang aja tuh Nabi. Nggak bisa, kita mesti ngikutin dong. Jadi mau di mana belajar dari keluarga Rasulullah? Mau dari sudut mana? Nggak bakal kelar kita bahas 7 hari 7 malam juga nggak bakal selesai. Saya mau ambil contoh tadi itu barusan. Suami yang marah di rumah, udah pasti suami yang nggak ngikutin cara Rasulullah. Karena Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah marah dengan istrinya. Abu Bakar Siddiq juga demikian. Umar bin Khattab juga demikian. Padahal istrinya Umar bin Khattab suka marah-marah. Dan Umar bin Khattab nggak pernah melawan istrinya. Dia diam saja. Katanya begini, untuk menahan marah, sebelum kita ngomong, kita ngitung 1 sampai 5.
Jadi kita mau yang kita ngomongin itu jelas. Ya, kalau orangnya itu lebih tua dari kita hitungnya 1 sampai 10. Kalau sejajar 1 sampai 5. Tuh, 2, 3, 4. Baru ngomong. Kalau orang yang lebih tua sampai 10. Tapi kalau istri yang marah, ngitung aja sampai 1000, nggak usah ngomong maksudnya. Nggak usah ngomong. Ngomongan itu betul sekali karena terjadi pada masa Umar bin Khattab. Jadi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau mau belajar dari keluarga Rasulullah, yang salah kalau ada keributan antara suami dan istri adalah karena sudah qadarullahnya wanita tidak bisa salah. Betul? Betul. Coba aja. Betul Pak, wanita nggak bisa salah Pak. Nggak bisa salah. Coba aja Bapak naik motor, sen kiri belok kanan. Bapak dimaki-maki sama orang. Tapi begitu perempuan, oh ibu-ibu, udah gitu. Nggak bakal Pak dimarahin. Yang salah tuh Bapak. Itu udah takdir begitu bagaimana? Polisi aja dilawan sama dia. Iya betul? Betul? Betul aja loh. Karena emang wanita emang takdirnya nggak bisa salah. Jadi peraturan nomor 1 apa Pak? Wanita tidak bisa salah. Peraturan nomor 2, bos kita tidak pernah salah. Yang nomor 3, bos lu wanita, kelar hidup lu udah. Habis sudah ya. Jadi begitulah kalau mau belajar dari Nabi. Kelihatannya bercanda tapi nggak bercanda, beneran serius. Siti Aisyah yang mulia mau taruh madu di minuman Rasul, yang ditaruh cuka. Ibu kalau bayangin cuka, jangan cuka botol yang bening, bukan. Kalau cuka zaman dulu tuh enak buat dicocol roti. Cukanya kayak kuahnya empek-empek lah begitu. Cuko. Loh. Oh gitu galau di sini. Oh gitu galau. Ya. Itu Siti Aisyah ketumpahan cuka diminum Rasulullah. Rasulullah lagi aus, lagi capek, lagi pulang, minum cuko. Yang salah Rasulullah apa Aisyah? Yang minta maaf siapa? Kan gue bilang apa? Coba bayangin. Yang minta maaf Rasulullah, bayangin. Andai kata kita nih sebagai suami capek-capek nyupir, aus, pas pulang ke rumah teh kita dicampur cuka. Gimana kira-kira? Bukan ngoceh lagi, sini minum, habisin, coba lo rasa itu, habisin. Pasti kita bilang begitu sama bini kita ya. Coba lo cobain minum nih. Tapi Rasulullah minta maaf. Minta maafnya kenapa? Karena beliau menghabiskan semua. Biasanya beliau menyisakan sebagian. Jadi sebagian diminum oleh Nabi, sebagian oleh Siti Aisyah. Tapi kali itu beliau habiskan semua minumnya. Supaya Aisyah tidak tersinggung. Bayangin coba. Jadi dari mana kita mau belajar dari Nabi? Luar biasa. Sekarang ada satu kisah kecintaan Nabi ya, yang menurut kita kisah ini kok ya Allah, sampai Allah pun melabelkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim itu asma Allah tapi disematkan untuk Nabi. Saking apa? Saking Allah pun mengagumi kepribadian dan keagungan ketinggian Nabi. Maka Allah menyampaikan wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat sebutan bagi namamu yang tinggi. Allah punya sifat al-azim tapi diberikan untuk Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah punya sifat ar-rauf diberikan pada Nabi. Raufur rahim dan rahim. Nah, maka kali ini mari dalam kesempatan ini kita belajar dari keluarga Rasulullah tentang damainya di rumah. Tentang damai, tentram, akur, kompak, luar biasa. Nah, pertanyaannya begini. Ini penting sekali dan saya langsung masuk kepada inti yang menjadi paling penting dan ibu-ibu bisa terapkan itu langsung dan mendapatkan manfaatnya langsung. Proyek suami lancar. Ibu seragam bajunya? Hah? Seragam? Oh, udah lunas? Ini langsung bisa diterapkan dan manfaatnya langsung bisa dirasakan. Beruntung banget orang yang ke mall hari ini dan duduk di sini.
Saya jamin, I guarantee you. Terapkan ini, pakai ini, dan lihat perubahan rezeki pada keluargamu. I guarantee you. Mari belajar dari keluarga Nabi. Jangan bilang Nabi miskin loh ya. Saya pemerhati sejarah. Jangan bilang Nabi miskin. Kurang ajar tuh yang bilang Nabi miskin. Itu perutnya diganjel sama batu. Berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Nabi hidup 63 tahun bergelimang kalau Nabi kepengen. Jadi jangan karena satu kejadian mengambil kesimpulan semua. Kejadiannya itu karena 28 hari perang Khandaq nggak bisa pulang. Nunggu musuh untuk menyerang. Perbekalan habis. Karena itu lapar. Sehari diganjel, 2 hari, 3 hari diganjel, begitu. Cuma sekali kejadiannya. Ya, Nabi kalau sedekah itu, nah pada waktu haji, Nabi sedekah berapa ekor unta? Unta berapa? 100 ekor unta dan 70 di antara Nabi potong sendiri. 30 dipotong oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kaya nggak? Siapa di antara konglomerat di Surabaya yang potong sapi 100 ekor? Nah, ini di mana ini? Tadi saya bilang di mana? Ini Surabaya. Oh, Jogja. Sorry. Kulon nembe wangsul saking Jogja. Emang kalau saya kurang ngopi itu suka salah-salah ngomongnya. Semoga panitia kembali ke jalan yang benar. Ya, siapa di antara konglomerat yang setiap tahun rutin kalau motong tuh 100 ekor sapi coba? Jadi jangan sembarangan bilang Nabi itu miskin. Siapa? Kenal deh di sosmed deh. Siapa yang memberikan mas kawin 500 keping emas, 512 keping emas dalam sejarah? Siapa? Coba 512 keping emas siapa? Pangeran Charles sama Lady Di aja cuma cincin berlian. Siapa di antara konglomerat yang beri mas kawin berani dengan 40 buah mobil Lamborghini? Siapa? Nabi. Weh, Ustadz ngada-ngada ini. Mobil Lamborghini nggak ada zaman dulu. Siapa bilang? Harusnya apple to apple dong. Ya. Oke, ini jawab pertanyaan saya. Mobil sekarang paling mahal apa? Lamborghini, oke. Mobil tahun 1980 yang paling mahal apa? Paling mahal apa? Belum ada. Corolla DX. Bener nggak? Yang seumuran tahu nih Pak. Ya. Mobil tahun 1960 yang paling mahal apa? Yang mobil panjang Muhammad Ali. Kingswood. Mobil tahun 1000 yang paling mahal apa? Tahun 1000. Hah? Kereta kuda dong. Andong. Mobil tahun 595. Mobil tahun 595. Kendaraan yang paling mahal tahun 595. Dan yang lebih mahal lagi unta betina. Dan yang lebih mahal lagi unta betina yang berwarna putih atau merah. Itu lebih mahal lagi. Tahu? Itulah mas kawin Nabi untuk Khadijah. Coba konversi sekarang, ya sama dengan 40 Lamborghini. Ini para sultan punya satu aja di sosmed bangga, besok kan dipanggil KPK, syukurin. Itu Nabi, jadi jangan bilang Nabi miskin. Nabi hidupnya bersahaja, dia memilih sederhana, gitu loh. Pulang ke rumah, ada 100 ekor kambing, minta sama Siti Aisyah disedekahin. Besokannya pulang, sorenya pulang tinggal satu. Tinggal satu dan pahanya doang lagi. Kemana yang lain? Udah disedekahin. Salah, yang lain udah sampai kepada Allah. Gitu katanya. Nih ibu, kalau lagi ini jangan dicontoh ya. Karena begitu suami pulang, habis tuh barang-barang disedekahin, udah jadi berantem loh ntar ya.
Kemana bangku? Sedekah, Pak. Kemana meja makan? Disedekahin, Pak. Nah, itu belum sampai levelnya. Jadi kita belajar dari yang kita bisa pegang. Nah, begitulah yang kita bisa belajar dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah dia marah-marah. Kalau ibu bayangin ya, suami pulang nggak marah-marah, wangi lagi, bersih terus, pulangnya bawa teng-tengan lagi. Dia senyum dan dia bilang, hari ini kenapa, hari ini aku salah, minta maaf ya, gitu dan seterusnya. Kira-kira kayak gimana gitu loh. Itulah setiap harinya. Bagaimana nggak ngangenin gitu. Gimana nggak ngangenin? Nggak ngangenin Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan aja coba. Orangnya tinggi. Rahangnya kelihatan. Gagah gitu. Kelihatan rahangnya. Kalau ini kan enggak nih, bulat ini. Hah? Kalau Nabi itu kelihatan rahangnya. Mana? Alhamdulillah. Bukan, saya kira. Saya kira punya saya. Tuh, Nabi. Terus Nabi punya cambang tipis di sini. Dirawat cambangnya tipis. Nabi nggak berkumis. Bayangin. Nabi alisnya tebal, kata Aisyah. Seperti semut beriring, hampir-hampir menyambung. Nabi matanya seperti hitam ke biru kecoklatan. Gagahnya kayak apa? Nabi hidungnya mancung dan lurus. Nabi putih, kulitnya sepaling putih di antara para sahabat. Nabi dadanya bidang, besar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi memiliki bulu dada yang halus dan merata di seluruh dadanya dan menyambung sampai ke pusarnya. Kata Abu Hurairah, tidak sengaja melihat Nabi lagi ganti baju, aku lihat badan dan perutnya Nabi seperti batu yang tersusun dengan rapih perutnya. Langsung minder saya. Ya, sebentar lagi ya, bulan Desember six pack insya Allah. Buktikan. Saya balik ke Jogja bulan Desember six pack. Ya. Iya, karena tahun politik. Kan kalau tahun politik gue disekal. Jadi six pack gitu. Ada hikmahnya. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, begitulah. Kalau Anda membayangkan Rasulullah itu kayak begitu. Bacalah dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah disusun oleh perawi hadis Imam Tirmizi. Cari kitabnya, sudah ada dalam bahasa Indonesia, penerjemahnya dari Ali Audah, penerbitnya dari Bulan Bintang. Cari itu buku. Ya, Anda akan didetailkan tentang Nabi itu kayak apa, giginya kayak apa, wanginya kayak apa. Sahabat tuh kalau ngomong kepalanya pada maju, mau mencium aroma Nabi yang wangi sekali gitu loh. Ya, coba. Bapak nengok deh kirinya. Nengok. Saling nengok. Hah, gitu cepetan. Coba. Belajar dari Rasulullah. Berani nggak begitu? Coba berdua, ayo. Ada ambulan tuh, ada yang pingsan ini. Banyak gitu loh yang mesti kita pelajarin. Dengan waktu yang singkat ini, mari kita belajar dari hal yang sangat sederhana. Nabi nggak pernah marah. Anda marah-marah di rumah, jauh dari Nabi. Nabi nggak pernah bau. Nabi wangi. Nabi sewangi-wanginya. Nabi selalu minta maaf kepada istri. 3 aja Pak. 3 itu pegang. Ibu gembira banget itu. Pulang nggak marah. Selalu memuji istri. Selalu bawa teng-tengan. Selalu minta maaf. Selalu bawa makanan. Kalau marah kita diam. Dah selesai. Enak nggak Bu begitu? Enak begitu ya? Enak nggak Bu? Nah yang jawab enak itu bermasalah. Karena dia bilang enak, padahal udah biasa, mestinya biasa begitu Ustaz, biasa gitu. Apa sih, kejebak lagi dong ya. Nah, coba deh Pak, belajar dari Rasulullah dengan hal yang sederhana sedemikian. Ini sahabat lagi ngumpul nih. Ini sahabat lagi ngumpul. Siapa di antara mereka yang paling mulia? Yang paling banyak sujudnya? Enggak. Kalau yang paling banyak sujud mulia, yang paling mulia merbot. Dia kan di masjid terus. Siapa yang paling mulia? Yang paling kaya? Enggak. Kalau yang paling kaya yang mulia,
Ya konglomerat. Siapa yang paling kaya, paling mulia, paling banyak sedekah? Ya orang kaya itu. Yang paling mulia, yang paling sering umroh. Yang punya travel menang dong. Iya. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum li akhlak. Dan yang paling mulia lagi di antara orang yang baik akhlaknya itu, yang paling baik terhadap keluarga. Itu yang kita pegang hari ini. Pak, kalau ternyata Bapak belum atau terakhir lebaran minta maaf, berarti Bapak nggak ngikut cara Nabi. Nah, sekarang Bapak ambil handphonenya, bilang begini sama istrinya, maafin Papa selama ini. Berani nggak? Manggilnya Papa atau ayah atau apa, Bapak atau Mas atau apa? Mas ya, orang Jogja Mas. Bilang ini, do apa? Yang. Oke. Beb, yang maafin Mas ya selama ini, coba. Kita lihat jawabannya apa ya. Ayo saya tunggu. Biasa jawabannya, tuh kan aku udah curiga selama ini gitu. Atau jawabannya pernah saya dalam sebuah training parenting, saya minta semua orang-orang laki di sebelah sini, buruan sekarang minta maaf kepada istrinya sekarang juga. Dia WA tuh istrinya. Maafin Papa ya selama ini. Ada yang berantem di situ, tau nggak? Tuh kan loh, ini Ustaz Haikal suruh enggak. Selama ini emang saya udah curiga sama kamu, di bla bla bla. Jadi berantem. Ada juga yang lucu, kamu salah WA ya, gitu. Karena kita nggak kebiasaan dalam mencontoh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau selalu minta maaf kepada istrinya. Coba. Tadi yang kepotong cerita, saya mau cerita begini. Satu ketika Khadijah yang mulia, yang tidak ada wanita lebih mulia di antara Khadijah pada saat ini, kecuali Maryam dan Asiyah. Asiyah yang hidup di zaman Nabi Musa, ya. Satu ketika yang mulia Sayyidatina Khadijah Al-Kubra berkata pada anaknya, yaitu siapa? Fatimah. Bilang begini, ya Fatimah anakku, tolong mintakan kepada ayahmu sorban. Mintakan kepadanya sorban yang selama ini beliau pakai untuk menjadi kain kafan aku. Coba. Bu, jangan kemana-mana dulu pikirannya, bahas yuk, kita bahas. Kenapa yang mulia Siti Khadijah tidak minta langsung? Kan tiap hari ketemu. Kan dia yang bikinin Rasulullah makan. Beliau yang membuatkan roti gandum untuk Nabi. Beliau yang masakin gulai buat Nabi. Beliau yang bikin air infused water kalau sekarang ya. Air kurma yang dimasukin madu, itu Khadijah yang bikin tiap hari. Kenapa? Kenapa nggak minta? Karena seumur hidup yang mulia Siti Khadijah tidak pernah minta apapun kepada suaminya. Tenang Pak, gue belain, tenang. Belajarlah dari keluarga, belajarlah dari Khadijah. Sekarang ibu pernah nggak satu hari aja nggak minta? Nggak pernah, nggak pernah. Seumur hidup. Permintaan pertama dan terakhir Khadijah kepada Rasulullah adalah karena ketika beliau merasa sakitnya yang tak akan sembuh, beliau minta kepada Rasulullah sorbannya. Sorbannya, tolong ya Fatimah, mintakan sorban ayahmu itu untuk kain kafan aku. Coba. Nabi ketika mendengar kabar itu, Nabi menangis yang belum pernah menangis sehebat itu. Dipeluknya istri tercinta itu. Dan dikatakan, apapun yang kau minta ya Khadijah, buah hati, Wardatul Quraisy, kembangnya orang Quraisy, Wardatul Quraisy, apapun yang diminta. Coba. Dan diminta maaf Nabi. Karena dulu barang-barangnya banyak, sekarang barang-barangnya habis. Dan Khadijah menjawabnya, ya Rasulullah, wahai suami, tidak ada lagi yang bisa aku berikan. Dan andai kata, tulang belulangku bisa digunakan
untuk membantumu dalam berdakwah, maka gunakanlah tulang belulangku untuk melancarkanmu di jalan dakwah. Coba itu loh. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, itulah sebagian sekelumit daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Aisyah ditanya oleh Nabi, oleh tabi'in, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah menjawab, kana khuluquhu Qur'anan. Adalah akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an gak bakal selesai untuk dibahas. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran, nggak akan selesai sampai lautan itu kering. Walau ji'na bimithlihi madada. Sekalipun lautan itu diadakan lagi, datangkan lagi semisal itu, nggak akan pernah selesai. Itulah kandungan Al-Quran dan itulah kandungan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan pernah selesai membahas belajar dari keluarga Nabi. Saking indahnya itu, saking ngangeninnya. Yang mulia Sayyidah Fatimah itu kalau Nabi pulang dari mana-mana itu dipeluk, dicium, dirangkul dan kangen. Padahal Nabi jalan maghrib pulang isya. Nabi maghrib pulang isya. Tapi Fatimah bercerita selalu rindu gitu loh. Selalu rindu. Ngangenin gitu loh. Ngangenin sekali. Dan tidak pernah keluar kata-kata kasar darinya. Ibu, cobalah. Ibu punya anak. Anaknya pulang sekolah, lempar tas. Prang. Lempar sepatu. Prang. Enggak, belum makan. Langsung main bola di komplek sama teman-temannya. Apa yang akan kau katakan pada anakmu? Tahun berapa? Jangan bilang tahun sekarang ya. Kalau tahun sekarang makar namanya ya. Lagi rame. Ya. Anakmu belum sholat, hujan-hujanan, dan pulang lumpur nempel di bajunya. Bilang apa? Coba. Korban iklan ya, berani kotor itu baik. Anaknya mau cacingan, tentu tidak, kan sebelum kombantrin. Sebagian dari kita mungkin marah dan emosi, lalu berlagak seperti orang yang mau berantas kemungkaran. Man ramin kemunkaran fal yughayyir biadi. Ini kemungkaran, rubah dengan tangan. Akhirnya dipukul anaknya. Salah tempat, hadisnya benar, tapi salah mengaplikasikannya. Dalam keluarga bukan begitu. Kalau di pasar baru melihat kemungkaran begitu. Dalam keluarga, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan itu. Itu buat keluarga. Kalau man ra'a minkum munkaran itu buat pemimpin, buat TNI, buat Polri yang melihat kemungkaran maka dia langsung merubah dengan tangannya. Ya, tangan itu kekuasaan. Ya. Kalau setiap yang ada kemudaratan antum rubah dengan tangan, yang terjadi adalah antum yang disalahkan. Kenapa? Karena tangan di situ berarti kekuasaan. Lapor lurah, lapor camat, lapor polisi, lapor TNI. Nah, itu yang betul, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi. Saya punya pengalaman seperti itu dan saya tidak dimarahin. Tentu yang sebagian sudah melihat dan mengenal sudah dengar ceritanya. Anak-anak ini main bola di tengah-tengah itu. Lumpur udah nempel di bajunya, di badannya semua nempel. Mereka pulang dekat maghrib. Kejadiannya pulang sekolah. Saat pulang mereka lihat tuh, satu orang yang namanya Aap, itu dipukulin sama ibunya ketika sampai di rumahnya. Ini anak-anak berlima, yang 5 orang liatin aja, dipukulin, syukur. Aap itu dipukulin. Lewat lagi rumah Aap, itu rumah Amak. Mereka tinggal satu komplek. Namanya Amak, matanya belok. Panggilannya Amak belok. Dipukulin sama ayah dengan sapu lidi. Ceprot, dipukulin. Syukur lo, Mak. Anak ini rombongan tinggal berempat jalan lagi. Di ujung itu rumah Bobby dan rumah Billy. Ya, adik kakak ikut main bola. Dipukulin juga. Tinggal satu orang. Orang ini rumahnya paling ujung. Ibu bayangkan nggak bagaimana perasaan anak itu?
Ketika dia ngelihat temennya Aap dipukul, Ama dipukul, Billy dipukul, Bobby dipukul, Jeffrey satu lagi dipukul, dia belum sampai rumahnya, dia masih jalan. Kira-kira perasaan apa yang ada dalam anak itu? Takut dong. Abis ini gue dipukulin nih, abis ini gue digebokin nih. Dia udah lihat dipukul dengan tangan, dipukul dengan sapu, dipukul dengan kayu, dia udah lihat semua. Akhirnya dengan sangat takut, anak itu masuk dari pintu belakang. Ternyata ibunya udah nungguin. Udah ketahuan sama ibunya kalau dia ketakutan lewat pintu belakang. Ibunya udah nungguin. Tapi ibunya nggak pegang sapu, nggak pegang kayu. Ibunya pegang teh hangat dengan 2 potong pastel. Dan menyuruh dia makan dan minum teh hangat itu. Dan anak itu adalah saya 45 tahun yang lalu. Saya merasakan pendidikan itu. Bukan saya contohkan ini, bukan. Tapi saya merasakan pendidikan itu. Dan saya merasakan itu karena ibu saya sering berkata, Khadijah, 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 Khadijah. Hampir semua cerita tentang Khadijah saya dengar dari umi saya. Khadijah dapat salam dari Allah. Selalu tuh saya dengar begitu. Ternyata di hadis betul. Allah melalui malaikat Jibril kirim salam dengan Khadijah. Bayangkan. Ntar di lubang kubur kata umi saya, gue disambut oleh Rasulullah. Yemi, yemi. Ternyata ketemu dalam hadis begitu. Rasulullah menyambut. Bahkan sahabat Nabi yang namanya Nu'man ditungguin sama Nabi ketika malaikat Munkar dan Nakir datang menanyakan Nu'man. Saking cintanya Nabi dengan Nu'man. Karena Nu'man selalu menggembirakan hati Nabi. Dan yang paling menggembirakan hati Nabi siapa? Orang yang menyambut namanya sholawat ketika namanya disebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang paling dicintai Nabi. Yuk main banyak-banyakan sholawat. Itulah yang terjadi pada saya. Ini saya mau ngomong sama ibu-ibu. Ketika itu saya masih SD, tinggal di Kalibata, di komplek. Saya merasakan itu. Dan saya akhirnya nggak berani bilang tidak sama umi saya. Karena saya nangis, saya peluk kotor-kotor. Umi saya tinggal bersihin rambut saya dari lumpur-lumpur yang masih menempel. Saya nangis, ibu saya malah umi saya bilang, loh kok nangis, kata umi saya. Kamu kenapa? Entang, panggil saya panggilannya Entang. Panggilan sayang tuh Entang. Entang kenapa nangis, kata umi saya. Enggak, saya bilang. Yang lain pada dipukulin. Tapi umi nggak pernah mukul. Umi nggak pernah mukul. Umi malah kalau nakal dikasih minum teh, dikasih apaan, diseritin kan punya banyak kutu. Ya zaman dulu kan kutu. Diseritin gitu kalau lagi nakal itu, ya, dipeluk dan sebagainya. Sehingga saya ngerasain itu. Akhirnya apa yang terjadi? Keikhlasannya dia dalam mendidik saya membuat saya tidak berani berkata tidak dengannya. Dan saya bersumpah tidak akan bilang tidak sama dia. Saya cuma berkata berani bilang iya, bisa, boleh. Cuma 3. Habis ini sesi 3 ibu-ibu ya. Sesi 1 tentang Rasulullah. Sesi 2 saya contohkan ke umi saya yang mendidik saya dengan cara demikian. Hasilnya apa? Nggak berani ngelawan. Kenapa? Karena cintanya dia nggak pernah berkurang kepada kita. Bu, pegang baik-baik nasihat ini. Kalau cintamu nggak pernah berkurang pada anakmu. Anak umur 2 tahun nggak mau makan, ibu bilang apa? 2 tahun nggak mau makan, bilang apa? Dirayu kan? Mam dong sayang, mam. Suara kita langsung mam. Yang tadinya makan kita mam karena kita mengikuti suaranya. Alhamdulillah. Barusan saya mau bilang billahi taufik wal hidayah. Masya Allah, alhamdulillah, mantap. Wistom, yo mantap. Baik, ada pertanyaan? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ya. Iklan. Ibu bapak sekalian coba, saya nggak pernah berani bilang tidak. Saya hanya bilang iya, bisa, boleh. Suatu hari saya diundang ceramah di NTT, mendaratnya di NTB.
Ada beberapa titik di NTB, lalu kemudian ke NTT. Berangkatnya jam 3 dengan pesawat pertama dari Cengkareng, mendarat di Lombok. Bapak Ibu sekalian, waktu masih Lombok ya. Saya karena jam 3 nggak telepon sama Umi. Ini kisah nyata ya. Nggak telepon sama Umi karena takut dia ganggu. Takut mengganggu dia. Pas sampai di Lombok mendarat, saya lihat ada miss call. Miss call dari Umi saya. Begitu saya mau telepon balik, ternyata Umi saya telepon duluan. Saya belum sempat bilang, Umi saya bilang, Kal, Umi ntar mau makan sop, bawain ya ke rumah, Kal. Saya di Lombok. Dan saya udah bersumpah nggak bakal bilang tidak. Saya hanya bilang ya bisa, boleh. Apa yang saya lakukan? Pulang. Pulang. Saya pulang, Bu. Yang sambut itu kecewa luar biasa. Dia bilang, Ustadz mau kemana? Saya mau pulang lagi. Antar saya ke sana. Nggak bisa, Ustadz. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kalau Mas Ferry saya datang mendarat, saya pulang lagi, gimana tuh? Ini kejadian di Lombok. Ini saya sudah sering ceritakan di Facebook, di Twitter, di YouTube. Saya pulang lagi. Maaf, maaf, maaf. Pada panitia saya minta maaf. Saya harus pulang. Kenapa Ustadz saya nggak cerita? Enggak, saya mesti pulang, saya mesti pulang. Kenapa Ustadz? Ada penting banget. Ada gimana? Enggak, saya harus pulang sekarang. Tolong. Saya bilang pindah lagi dari kepulangan ke keberangkatan. Terus dibilang, Ustadz, yang undang Ustadz semua ibu-ibu di Lombok ini. Enggak apa-apa, kirim salam, saya minta maaf. Enggak boleh Ustadz begitu. Di Lombok aja 5 Ustadz masjid. Sampai besok. Ustadz kalau begini Ustadz akan dibenci loh sama orang-orang di sana. Wah, saya yang lagi jalan cepet tiba-tiba kerak berhenti. Krak. Teng, 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 teng. Saya balik. Apa? Ustadz kalau begini bakal dibenci sama orang. Langsung saya bilang, Mas, biarin wanita se-Indonesia membenci saya. Asal jangan satu orang yang benci saya, yaitu ibu saya. Oh, dia baru ngerti itu. Ternyata ibu saya yang minta. Saya diantar ke keberangkatan, beli tiket pesawat berikutnya, dan sampai lagi di Jakarta pukul 11, 12 ya. Pukul 12 sampai pukul 1, sampai lagi ke Jakarta, dan saya beli sop Haji Margani. Sorenya saya bawa ke Umi saya jam 2, jam 3, saya bawa ke Umi saya bilang, Mi, kita makannya agak sorean. Oh iya nggak apa-apa. Makan, saya keceplosan lagi. Mi, habis ini Kal balik lagi ya ke Lombok ya. Hah? Tadi dari Lombok? Iya, Mi. Ya Allah. Lu nggak bilang sih Kal di Lombok? Enggak, kan Umi mau makan sop sama Kal. Sambil ngerayu, sambil seperti anak kecil gitu. Dan Umi saya ngeliatin, saya keingetan matanya itu, ngeliatin saya. Lalu kemudian dibilang, ya udah lu balik lagi di Lombok. Ya Mi, ya Allah Kal. Gue redo sama lo Kal. Berapa nilainya kata-kata itu? Berapa nilainya? 100 triliun? 1000 triliun? Ini yang saya mau bilang, saya bukan bandingin, tapi ibu saya adalah orang yang demi Allah saya tuh belum pernah merasakan maki-makinya sampai beliau meninggal tahun 2016 kemarin. Bulan April, tanggal 20. Coba, belum pernah saya rasakan makiannya. Belum pernah saya sekali ya dibilang bego, belum pernah. Ketika sendalnya hilang dan saya pakai sendalnya, dia bilang mana? Mana ya kiainya? Mana ya kiai? Mana sendal Umi kiai? Gimana saya bisa bilang, oh lu itulah sop yang paling mahal itu dia. Karena harganya dengan 2 kali tiket bolak-balik. Tapi kalau dipikir harga begitu, tapi kalau dipikir kata-katanya, ya Allah, Kal, gua redo sama lo. Berapa dulu itu kata-kata? Nah, ini contoh salah satu aplikasi dari belajar dari keluarga Rasul. Yang saya rasakan umi saya begitu. Saya mau contohkan ibu tuh dari yang paling top sampai yang sederhana yang ada di depan mata, yaitu orang zaman sekarang, yaitulah ibu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, belajar dari keluarga Rasul dari situ. Kenapa? Karena Fatimah merasakan demikian. Yang mulia Sayyidatina Khadijah nggak pernah itu protes, marah, minta, nggak pernah. Dan umi saya juga begitu. Saya ingat banget, ya Allah ya Robbi, ketika kami miskin sekali, pengen makan ayam,
Umi saya itu nggak minta sama ayah. Dia cari kain sarungnya yang masih bagus, ditukar dengan ayam. Zaman dulu kan suka begitu. Ya kan? Kain batik tulis kan, tukarnya ayam kan? Ya. Ya kan? Ibu juga begitu? Jangan-jangan lo mak gua kayak. Begitu. Minta aja sama abah uangnya banyak. Enggak. Jangan-jangan. Tuker ayam. Kain sarung. Kenapa? Karena pengen makan ayam. Saya ngerasain begitu. Ya Allah, setelah saya baca hadis sekarang, setelah udah dewasa, kuliah, baca hadis, saya makin menangis terus. Ternyata kenapa? Karena umi saya mengikuti jejak orang yang diidolainya, yaitu yang mulia Khadijah. Bapak Ibu sekalian, inilah sekelumit kisah yang bisa kita contoh bahwa dari keluarga Rasulullah nggak pernah ada kemarahan di sana. Yang tadi yang saya bilang I guarantee you, baru sekarang saya katakan. Mari, contohlah. Ambil contoh pertama dari ketika malaikat Jibril tidak mau masuk rumah Nabi. Bayangkan, malaikat Jibril nggak mau masuk rumah Nabi. Padahal udah janjian. Dan malaikat Jibril nggak mungkin terlambat. Emang naik Gojek? Kan kagak dia. Nggak terlambat. Ya. Malaikat Jibril datang, tapi nggak masuk rumah Nabi. Dan ketika Nabi keluar, baru jumpa dengan malaikat Jibril. Baru jumpa. Dan bertanya, apakah yang menahanmu ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Telah menahanku seekor anjing untuk masuk ke rumahmu. Ternyata Nabi nggak tahu, di depan rumah Nabi, di terasnya kalau kita bilang, ada seekor anjing. Nabi nggak tahu. Dan malaikat Jibril nggak mau masuk rumah Nabi. Hikmahnya apa? Malaikat nggak mau masuk rumahmu, Bu. Bagaimana sakinah mawaddah warahmah bisa masuk kalau di rumahmu ada najis, kotor, bau, kumuh? Nggak mau, malaikat nggak mau. Kalau saya ingat-ingat ketika Nabi di rumahnya ada anjing, untung kagak ada Abdullah bin Ubay yang lewat ya, atau Abdullah bin Sabah ya. Karena kalau adalah Abdullah bin Ubay lewat, difoto, disebarin ke WhatsApp, Nabi piara anjing. Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Itu terjadi sama saya. Tahu ya? Tahu ya? Terangin nggak? Nggak usah ya? Beda topik ya? Nggak usah ya? Hah? Terangin? Nggak? Terangin deh. Jangan ya? Tahu kan? Udah tahu kan? Ya udahlah gitu ya. Di foto, disebarin di sosmed. Ini dia katanya udah satu komplotan dengan staff. Udahlah, mendingan gue sebut bismillah. Ibu bapak sekalian, itu satu. Jadi kalau rumahnya mau didatengin ala malaikat, jangan ada yang kotor. Bu, jangan ada sampah dalam rumah. Apapun yang terjadi, jangan ada sampah dalam rumah. Karena sampah itu disenangi oleh jin dan setan. Dan kalau jin dan setan sudah masuk rumah, dijamin malaikat tidak bakal mau masuk. Dijamin. Malaikat Mikael yang membagikan rezeki lewat. Kenapa? Masih ada sampah di rumah. Malaikat rahmat yang menciptakan sakinah mawaddah warahmah gak bakal mau datang. Kenapa? Di rumah ada jin dan syaitan. Dan upaya jin dan syaitan adalah membuat istrimu gak menarik lagi. Upaya jin yang paling berat, yang selalu diusahakan dia mendapat prestasi bonus dari Raja Jin itu adalah membuat suamimu tidak menarik lagi. Jin dan setan ikut campur dalam hubungan badanmu. Makanya letoy. Ini banyak anak kecil, paham gak lo? Paham gak? Banyak anak kecil ya. Gak usah dibahas ya. Japri ya.
Ibu udah nenek-nenek masih japri aja. Itu loh. Jadi yang saya bilang tadi, I guarantee you, rezekimu tuh bakal berubah. Besok perhatiin, rumahmu dari halaman depan sampai halaman belakang nggak ada kotor, nggak ada najis, dan wangi karena wangi disenangi oleh malaikat. Wangi rumahnya dari depan sampai belakang. Kamar mandinya bersih, kesep, kering, nggak ada sisa kotoran sedikit pun. Ada karpetnya kamar mandinya. Buat buang air kecil maupun buang air besar hanya di satu titik, di situ doang, disiram, dibersihkan, dikasih bebek biru ya. Iklan lagi. Itu yang ada di tembok yang di hotel tuh gitu loh. Yang wangi terus. Tiap 5 detik, tiap 10 detik gitu. Stella. Taruh tuh depan, halaman depan taruh, belakang taruh, di atas taruh. Rumah saya tuh taruh gituan. Terus aja jadi wangi rumahnya. Ada yang wangi Ka'bah dalamnya, ya. Ada yang wangi apa? Taruh di rumah. Sehingga apa? Rumahnya keset, bersih, dan lihat perubahan rezeki suamimu, lihat. I guarantee you. Catat, I guarantee you. Masih koma. Masih koma. Jadi yang paling bisa mengundang malaikat rahmat, malaikat yang bawa rezeki, rumah yang bersih, yang wangi, yang keset, yang kering, yang kagak ada kotoran, yang nggak ada debu, ya, yang di dalamnya tidak ada yang jidal. Jidal itu apa? Jidal. Berbantah-bantahan. Jangan ada yang berbantah-bantahan di rumah. Ya. Saya gambar nggak ada ini ya. Ada spidol nggak gambar di sini, boleh nggak? Nggak boleh ya. Bu, Bu, sini. Nggak apa-apa nggak? Bukunya sama pulpennya. Nah, bukunya sama orang. Nah, sini. Nah, udah. Kan tadi ibu dapat ya nggak? Enggak, yang jangan jauh-jauh. Hutang belum lunas sudah. Ini saya gambar ya. Nih lihat ya. Lihat ya. Nggak nyata, Bu. Hah? Nggak nyata, Bu. Nih spidol nih yang kedua enggak. Oh iya, maafin ya Bu ya. Wanita nggak bisa salah. Ini saya gambarin nih. Ini rumah kita. Ya, ini rumah kita. Saya tulis di sini. Ini ini setan. Setan ada tanduknya. Ini setan. Ini setan. Jadi ada story-nya nih. Ini setan masuk ke rumah ibu. Kalau rumah ibu ada kotor, bau, najis, berantakan, jidal. Ini saya gambar di dinding ruang keluarga. Oh, jidal itu berbantah-bantahan. Debat aja. Ngotot aja. Gue duluan kamar mandi, gue duluan, jidal. Yang ketawa tuh pelakunya tuh. Itu jidal. Ya. Setelah saya gambarkan ini di rumah, kan ada setannya tuh. Dia bilang setan bakal masuk. Sekali jidal tidak bisa jajan. Bapak nggak ada uang. Saya bilang gitu. Sekali ada kotor najis berantakan, nggak bisa. Karena malaikat nggak mau masuk rumah ini. Gitu. Setelah saya gambar kebablasan.
Anak saya mau kamar mandi, kamu duluan aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja. Sampai jam 10 malam nggak ada kamar mandi itu. Nih, nih catat baik-baik. I guarantee you rezekimu berubah. Ini aplikasi dari sini langsung. Saya nggak ngarang. Saya bisa sampaikan semua hadisnya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia nggak masuk? Malaikat mesti masuk. Malaikat ada sayapnya. Kayak kupu-kupu ya. Sayapnya banyak. Bagaimana caranya supaya malaikat yang masuk ke rumah kita? Ini kalau digambarin sama komik itu keren banget loh beneran. Iya nggak? Ini malaikat, bagaimana caranya supaya malaikat masuk? Maka rumahnya mesti bersih. Pasti harus wangi. Ada glade di sini, sedikit glade di sini, sedikit glade di sana, menciptakan suasana, bunga-bunga di mana-mana. Iya tahu ya? Berarti udah nenek-nenek kalau tahu. Ini iklan ini kalau masih zaman saya kecil. Iklan jadul banget. Yang tahu itu pasti di atas 60 tahun umurnya. Bersih, wangi, resik, keset. Nggak ada jidal. Adanya saling sayang, saling santun, saling sopan. Dan ada suara Al-Quran. Nih. Di Bingkai ya, Bu. Spidolnya dari Ibu tadi. Kalau Ibu praktekin dan nggak berubah, Ibu boleh kata-katain saya di sosial media. Wah, Haikal tuh bohong di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, silahkan. Saya berani ngomong begini karena saya terapkan itu dan berubah, betul-betul berubah. Berubah. Luar biasa. Ternyata instan. Ya. Dan selalu yang membuat perubahan itu drastis adalah lihat handphonenya. Ada nggak di antara itu, ada nggak orang yang ngeselin, yang kalau WA cuma bisa minta utang aja ada? Ada. Tanya nomor rekeningnya. Pagi-pagi transfer. Sekali-sekali aja. Ada yang ngeselin, itu peluang rezeki. Kenapa? Karena dia memutuskan silaturahim, kita tetap menyambungnya. Ada nggak yang pernah fitnah Anda, tapi nomornya masih ada di situ? Ada. Nah, ini peluang. Diblok aja. Jangan. Kalau mau rezekinya bertambah dan umurnya ditambah dalam sehat, apa kata Nabi? Sambunglah silaturahim. Begitu. Sudah jam berapa sekarang? Jam 5 lewat, dari jam 4 saya berbicara 1 jam. Berikutnya saya serahkan lagi kepada MC. Untuk mengelola tanya jawab. Karena kita banjir hadiah ini. Ya, banjir hadiah, yang bertanya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya banyak. Mulai dari apa? Handphone, kasih handphone, lo kasih handphone. Laptop, apa, mic itu nih. Masya Allah, jazakumullah khairul jazak, terima kasih. Dan ini dari ST Cake and Bakery ST. Makasih. Ayam pitik dimakan tikus. Kalau ada plastik boleh dibungkus. Silakan MC untuk mengelola tanya jawabnya. Salam wabarakatuh. Pak Nasir. Masya Allah, hadiahnya dulu dong, hadiah dulu. Berkah.
Jadi saya tadi terkejut begitu mengikuti sholat berjamaah. Kok ada suara yang aneh? Oh ternyata penjenengan yang imam ya. Kulo nembe dugi saking Jakarta. Luar biasa. Terus yang kedua, tadi kalau ceritanya Babe itu kan mengikuti Nabi sulit sekali. Bagaimana dengan makom yang kayak kita ini, yang penuh dengan luntur, dengan cerita yang tadi, bagaimana caranya masuk ke sana? Barangkali Pak Kiai punya strategi supaya kami yang mohon maaf saya yang lumpur ini bisa menjalankan seperti yang jenengan lakukan. Terus yang terakhir, mohon maaf kalau saya lihat di TV One, jenengan suaranya keras terus. Yeah. Padahal jenengan mengajarkan pada kami harus bersabar. Kok bertolak belakang? Makan dulu. Sebentar. Oh iya. Loh kan katanya bagaimana mengikuti Nabi. Pertama saya bilang Nabi wangi. Beliau nggak wangi. Harus pakai minyak wangi, serat. Ya, baik. Gimana? Langsung jawab atau kumpul atau gimana? Langsung jawab. Pertama, bagaimana cara mengikuti Nabi? Mastata'atum. Semampu yang Bapak bisa. Satu, Nabi nggak pernah ada sisa tai gigi. Bahasa Betawinya jigong. Nabi nggak pernah ada bersih. Gitu aja, Pak. Itu yang bisa dilakukan. Siwak. Nabi selalu wangi badannya. Bapak nggak boleh bau gitu kan. Nabi selalu wangi mulutnya. Ada selalu permen di tas, parfum, selalu ada. Serot gitu. Ya kan? Sebisa Bapak. Nabi nggak pernah marah. Senyum aja Pak. Diam aja di rumah. Nabi kalau pulang bawa teng-tengan. Bapak pulang bawa teng-tengan. Minimal anggur tadi itu bungkus bawa pulang ke rumah. Jadi jawabannya sederhana. Mastata'tum yang bisa Bapak lakukan. Nabi memimpin sholat. Bapak pimpin sholat. Nabi memimpin zikir. Bapak pimpin zikir. Nabi mengajarkan kepada keluarganya, subhanallah, alhamdulillah, 3333. Bapak lakukan itu di rumah. Assalamualaikum, duduk sama anak-anak. Nabi kalau bicara sesuaikan dengan kadar akal anaknya. Fatimah lagi bagaimana, Nabi mengikuti. Anak bapak lagi demen Mobile Legend, bapak ikut Mobile Legend dulu, baru suruh anaknya. Ya itu namanya sunatullah, bapak mengikuti cara anak. Anaknya suka somai, jangan bawa pulang pangsit. Itu sederhana tuh. Nah, terus di TV One, saya galak. Zaman Ahok kali. Sekarang udah enggak, Pak. Ya, udah enggak, udah kalem. Tunggu, kalau ada yang menghina Islam lagi, yang menghina Al-Quran lagi, saya akan galak lagi. Kalau nggak ada yang menghina, ngapain galak-galak? Tunggu tanggal mainnya. Kenapa? Karena kalau orang sudah menghina Islam, Bapak diam aja, kata Buya Hamka, ambil kain kafan, kubur aja lu mati sendiri, begitu. Itu udah lain Pak kelasnya, karena dia udah menghina Al-Quran, menghina Islam, gitu ya. Kemarin ada tuh pelawak tuh yang menghina Nabi Ibrahim tuh. Saya proses, kalau nggak minta maaf itu, minta maaf kan? Katanya hoax terbesar itu adalah Nabi Ibrahim mau nyembelih Nabi Ismail yang nggak jadi. Kan kurang ajar itu orang itu. Ya, komika brengsek itu. Ya. Jadi santun tetap tapi jangan diem kalau ketika dihina. Rasulullah paling santun, Pak. Tapi ketika Umair dibunuh oleh Raja Heraklius, ketika membawa surat, Nabi kerahkan 2000 pasukan hanya untuk mencari satu orang yang terluka. Ketika seorang sahabat wanita ditarik jilbabnya sampai kebuka auratnya, Nabi cari sampai dapat itu siapa yang buka jilbab itu. Ketemu orang Yahudi. Nabi usir, tidak boleh tinggal lagi di Mekah selama-lamanya. Nabi paling santun, paling kalem. Tapi kalau agama dihina, nehi mereka hese. Iya nggak? Setuju? Yang kedua siapa tadi? Bismillah. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ibu hadiahnya ini.
Swear. Boleh. Oh, itu properti. Masya Allah. Yang tanya banyak loh. Loh iya dong. Kalau ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Jazakallah khairan ya Allah. Ya, Bu. Ini Bade, kan tadi Babe bilang katanya kalau di rumah nggak boleh ada sampah. Ya. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita punya tabungan limbah, pinjaman limbah, apakah malaikat juga nggak mau masuk ke rumah? Ini pertanyaan penting banget. Lama. Pinjemnya buat apa? Pinjemnya buat apa dulu, Bu? Baik. Saran saya, Majelis Ulama Indonesia MUI punya fatwa. Kalau ibu dengar ceramah Ustadz A, Ustadz B, Buya A, Buya B, Kiai A, Kiai B yang menyatakan bunga bank itu halal, jangan dengerin lagi selama-lamanya kayak begitu. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bunga bank konvensional haram. Titik. Kalau ada orang yang berkata itu di Mesir ada fatwa yang telah menghalalkan, bilang sama dia, lu pindah ke Mesir. Jangan tinggal di Indonesia. Kita punya ulama-ulama representatif. Ada dari NU, Muhammadiyah, dari Persis, dari Jematul Anwar, dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada berkumpul semua di MUI. MUI bilang yang halal itu bank yang syariah. Ya udah pakai yang itu. Lah, ente karcis tol itu pakai bank. Banknya biasa. Itu nggak bisa dihindari. Ente gajian pakai bank. Karena kita karyawan. Ente berangkat haji, taruh store-nya di bank. Karena nggak bisa dihindari. Sesedikit itu kita menggunakannya. Jangan jadi menghalalkan. Seperti ibu dari jalan ke sana, kena lumpur. Ya ibu angkat kaki sedikit dong. Jangan terus bergumul. Jangan terus tidur-tiduran di lumpur. Gitu maksudnya. Jadi yang nggak bisa kita hindari, kita beristighfar kepada Allah. Saya sampai sekarang masih punya rekening yang konvensional. Sekedar untuk lalu lalang. Yang nggak bakal saya taruh uang di sana. Ngapain gedein riba? Saya akan taruh di tempat yang konvensional, yang syariah dong. Nggak mungkin konvensional. Andai kata saya ada keperluan, saya juga hubungin bank syariah. Wih, kalau minjem 10 juta, bank syariah balikinnya 15. Kalau bank yang itu, balikinnya 12. Ini bukan soal balikin. Ini soal halal dan haram. Lebih baik makan ayam 1 ekor daripada makan babi 1 potong. Betul apa tidak? Ada yang salah nggak, wah? Ya, saya perbandingkan antara itu aja. Ya, sebab ada orang bertanya sama saya jawab begitu. Gimana kalau Ustaz? Kalau kita campur di bank yang ada konvennya, ada syariahnya. Saya jawab, bagaimana kalau Anda masuk ke warung makan yang jual ayam, jual babi? Nggak jadi makan, karena kita takut kecampur. Begitu juga rekeningnya di sana. Rekeningnya jadi satu. Antara yang riba sama yang non-riba. Lebih baik yang murni syariah. Kita punya loh, namanya Bank Syariah Indonesia. Mau tahu nomor rekeningnya nggak? Transfer ntar. Kita punya bank muamalat. Pertama, dan murni syariah. Gitu. Ya kan? Dulu ada BSM, Bank Syariah Mandiri. Ada Bank Mandiri. Kalau transfer dari BSM ke Bank Mandiri, ada biaya. Itu berarti beda kuali.
Kalau nama rekeningnya sama, satu kuali. Nggak usah repot-repot. Ada Bank Muamalat, ada Bank Syariah Indonesia. Kesanalah umat Islam berkiblat. Beres, aman, tentram, menyejukkan, tidak ada unsur ragu-ragu. Gitu ya. Tapi yang kita contoh ini sekarang materinya. Jadi pertanyaannya kalau bisa ke sini, silahkan. Ibu bertanya. Ambil deh Bu, semua deh Bu, ambil deh Bu, semua deh. Biar habis gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti enak banget Bu Esti. Enak banget ya Allah. Enak banget. Bu Lulus, Anggari, Babe mau bertanya, tadi kan bagaimana caranya kami, misalnya para ibu yang terlambat mengetahui cara mendidik yang benar secara Islam dan anak-anak sudah terlanjur besar. Jadi kan kita pinginnya punya anak juga yang berbakti seperti berbeda pada orang tua. Apa yang harus kami lakukan? Apalagi buat saya mungkin sebagai satu materi. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kepotong ketika kamu punya anak umur 2 tahun nggak mau makan. Kamu bilang, "Mam dong sayang, mam dong, mam dong. Sini sini, main muka papalan. Masuk gua gitu ya." Lalu anakmu sekarang umur kelas 6 SD nggak mau makan, digituin bisa nggak? Kalau anaknya udah kuliah digituin bisa nggak? Mam sayang, mama gila ya. Artinya setiap anak kita perlakukan sesuai dengan usianya, ya enggak? Oke. Sekarang saya balik tanya, kalau ibu anaknya umur berapa? Paling kecil semester 2. Nah, laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Itu bapaknya dong yang berperan. Sudah mulai. Mohon maaf sekali. Kalau begitu ibu jadi sahabatnya. Sahabatnya yang menyesuaikan kata dia. Kalau dia mau nonton, temenin. Kalau dia baru pulang, jemput. Iya dong. Nggak mau. Umur saya udah besar. Anak saya juga semester 6 bahkan dia. Kalau dijemput sama saya, dia girangnya luar biasa. Gitu ya. Kenapa? Ada kebanggaan lah gitu ya. Nah kalau enggak bagaimana? Mulailah di rumah. Ya begini. Ibu setiap hari bangunlah jam 3 dini hari. Ya, jam 3 dini hari wudhu, lalu ini kayak gini nih Bu, ada air. Airnya dibuka, Ibu baca tuh. Dari mulai ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas ditiupkan. Ali Imran 26 27 kullu malikal mulk itu temuka mantasya ditiupin. Ibu baca izazul zilatil ardu zilzalaha ditiupin. Lalu ini buat dia minum kopi, buat sedute, buat minum dan sebagainya. Niatkan untuk itu. Qabul Bu, berubah anaknya insya Allah. Lalu ketika ini nggak enak sih ya, saya ya udah nggak apa-apa dah. Tapi jangan ya, nama pejabat sih ntar direkam lagi ya. Pejabat ini punya ibu. Pejabat ini dulunya tukang kayu. Pejabat ini cuma tukang kayu, furnitur. Dia punya ibu yang satu hari bisa 700 sampai 1000 kali membacakan Al-Ikhlas yang pahalanya untuk dia. Dan ibu ini selalu bilang, kamu akan jadi wali kota. Jadi Bu. Dan ibu ini terus berkata, mendoakan terus. Kamu sebentar lagi jadi gubernur. Waktu itu masih jadi wali kota. Itu kulhu 1000 kali tiap hari dibacain begitu. Sampai ternyata jadi gubernur. Waktu jadi gubernur, ibu ini bilang lagi, kamu bakal jadi presiden. Didoain pakai kulhu doang Bu. Ini nggak bakal ada cerita di mana-mana. Saya cerita dengar langsung dari orang yang mendengar langsung cerita ini. Kamu bakal jadi presiden. Jadi Bu. Saya nggak sebut namanya ya. Lu tahu siapa ya? Tahu kan? Jadi Bu beneran.
terlepas dia benar atau salah, terlepas dia orangnya ngeselin apa kagak, terlepas dia orangnya banyak ngutang atau kagak, terlepas. Tapi jadi nggak? Kenapa nggak kita ambil itu manfaat itu? Mau nggak mau, suka nggak suka, ridho nggak ridho, jadi presiden. Ibunya yang luar biasa, yang selalu membacakan surat kulhu dengannya. Maka orang mau ngatain apapun, tetap dia jadi presiden. Orang mau nggak setuju gimana pun, tetap jadi presiden. Mau dituduh curang kayak nggak curang kayak, tetap jadi presiden. Ambil hikmahnya aja. Saya tidak dalam rangka menghina loh ya. Saya memuji loh ya. Keluarganya luar biasa dalam mendoakan anak tukang kayu itu, dan akhirnya tukang kayu itu jadi presiden. Kalau ceritanya sama, ya nggak apa-apa. Kebetulan aja barangkali sama. Nama itu tidak termasuk kayak di film dong ya. Ya Bu ya, lakukan itu. Saya lakukan itu untuk Aisyah. Habis tahajud sambil nunggu subuh 30 menit itu kulhu, sholawat untuk Aisyah ya Allah, gitu. Ya Bu ya. Nanti anak ibu laki ya? Laki-laki yang pertama tadi kan? Saya tahu kita jadi besan nanti ya. Siapa tahu. Alhamdulillah. Udah lagi silakan, kita masih ada waktu untuk maghrib nih. Masih ada ibu yang di depan kita di Bulog. Yang mana? Oh, ibu belum tadi ya. Hadiahnya sisanya air Bu, air aja deh, udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin sudah dijelaskan. Saya punya anak cowok, waktu saya duduk, dia pergi sama saya sambil minum. Minum apa? Terus saya bilang, duduk dong, kita sepakat kita harus minum. Dia duduk. Dia duduk dan nanti Kenapa? Katanya anakmu saya masih tidak ternyata ketika saya membaca dulu dari kita kata di sini yang malam jadi memang saya cuma ada baca nanti bilang Nabi pernah minum air zam-zam dengan berdiri. Pernah. Sekali dalam waktu yang sulit untuk duduk. Baik, baik, baik. Imam Nawawi punya kitab Riyadhus Shalihin, itu udah disyarahkan. Ibu baca syarahnya. Ada asbabun wurudnya di sana, ada kelengkapannya di sana gitu. Tapi ibu dengan anak seperti itu harus bersyukur. Dia sampai ngomong seperti itu kan luar biasa. Ya, pertama bersyukur dulu. Ya, kalau dia bilang nggak usah ikut campur, nah baru tuh nangis. Ya kan? Jadi jangan berdebat sama anak. Oh, kalau gitu ibu yang nggak tahu, gitu aja udah. Ya, sambil ibu cari tahu lebih lanjut. Jadi bukan rutin. Jadi pendapat para ulama kalau minum air zam-zam dengan cara menghadap kiblat boleh berdiri. Boleh. Yang lainnya ya tidak. Yang lainnya tidak, duduk gitu ya. Karena Nabi juga perintahkan juga duduk juga. Tapi jangan lupa ajarkan anakmu ilmu mustalahul hadis. Mustalah hadis itu kaulun, fi'lun, wa iqrarun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Nabi perintahkan, ada yang Nabi lakukan, ada yang Nabi tetapkan. Derajatnya yang paling tinggi yang Nabi perintahkan. Yang Nabi kerjakan belum tentu Nabi menyetujui kau lakukan. Nabi kalau sholat tahajud rakaat pertama itu Al-Baqarah. Setelah sambung Al-Baqarah belum ruku, sambung Ali-Imran. Setelah selesai Ali-Imran sambung An-Nisa. Lihat bab imam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya Bukhari Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi nyuruh nggak begitu? Yang Nabi suruh ringankan. Yang Nabi suruh kuliah sama kulhu. Yang Nabi lakukan Al-Baqarah. Jadi ikutin yang Nabi kerjakan. Yang Nabi katakan, bukan yang Nabi kerjakan. Prioritas pertama. Nabi salat malam itu 4-4-3. Nabi, tapi yang disuruh umatnya apa? Salat sunnah apa?
Salatul lail apa? Masna masna, dua dua dua. Jadi ajarkan sama anakmu yang Nabi suruh lebih utama daripada yang Nabi kerjakan atau yang Nabi tetapkan. Yang Nabi tetapkan itu perilaku sahabat, Nabi menyetujui, itu Nabi tetapkan. Puasa Daud. Ada sahabat yang puasa Daud. Boleh. Puasa yang bagus, tapi Nabi kerjakan nggak? Tidak pernah, Nabi hanya puasa Senin Kemis. Gitu ya. Sholat sunnah, Nabi di masjid nggak? Nggak pernah, Nabi sholat sunnahnya di rumah. Masjid, komat, Nabi langsung sholat, selesai, pulang lagi. Gitu. Kita hampir rumah, ambil handphone, TikTok, nggak isi, nggak ada, nggak di. Makanya kita paksain nih di masjid, sholat badiah. Begitu ya Bu ya? Gitu ya, terima kasih. Hadiahnya apa? Udah belum? Roti aja dah. Oh, udah tadi ya? Oh, ada. Lama-lama nggak ada baju kebuka. Oke. Masih kalau ada waktu, kalau masih ada waktu silakan. Silakan. Ikhwan tuh ada tuh. Ibu ada. Nggak cukup kali ada banyak sekali di belakang. Silakan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya apa ya? Ada voucher. Nah, udah. Ada kabel kalau kabel apa? Silakan Pak. Sholat berjamaah. Tapi kalau kita di rumah jalan keluarga, adakah baiknya kita sholat berjamaah sama anak dan istri? Apakah lebih utama di masjid atau di rumah sama keluarga? Di rumah sama keluarga. Nggak pakai mikir-mikir lagi. Di rumah sama keluarga. Karena apa jadinya kalau bapak terus ke masjid, di rumah Allah nggak sholat? Apa jadinya kalau bapak terus sibuk di luar, tapi nggak pernah pimpin zikir buat anak-anaknya, nggak pernah ngajarin tahlil sama anak-anaknya, nggak pernah ngajarin ratib, nggak pernah sama anak-anaknya, nggak pernah tadarus, bagaimana? Andai kata bapak sibuk di rumah cuma 1 hari, malah saya bilang nggak usah ke masjid Pak. Nih dengerin, lebih baik di rumah sama anakmu dan istrimu, karena itu kesempatan untuk mendidik anakmu. Bentar, gue lebih marah-marahin bentar. Maaf ya, bercanda ya. Jadi demikian Pak. Ku anfusakum itu lebih afdal daripada ke masjid. Kecuali kalau bapak tinggal, anaknya udah jadi semuanya. Di awal waktu semuanya. Berjamaah sama ibunya. Berjamaah sama kakaknya. Bapak ke masjid. Jangan, bapak afdal. Gitu. Saya di rumah, yang namanya Isya atau subuh harus di rumah. Kenapa? Karena itu kesempatan saya mimpin sholat, mimpin zikir, mimpin ratib, mimpin bacaan maulid, mimpin bacaan sama anak-anak saya. Habis subuh baca ratib al-hadad, habis Isya, habis maghrib baca ratib al-atas. Jadi mimpin gitu anak-anak, didik gitu seperti itu. Kalau saya lagi keluar kota, saya lihat ini anak-anak baca apa enggak. Jarak jauh. WA, video call. Gitu. Supaya apa? Supaya dia masih baca terus. Kalau habis subuh, baca surat Ar-Rahman. Rame-rame sekeluarga. Nggak sampai 5 menit kalau bapak hafal. Fabi ayyala rabbikuma tukadziban, diulang-ulang terus. Supaya malaikat juga membawa rahmat buat ke rumah. Kalau habis Isya, baca surat Al-Mulk rame-rame sama keluarga. Enak yang demikian. Al-Mulk habis Isya. Ar-Rahman habis subuh. Sebelumnya zikir. Zikir banyak model-modelnya. Biar gampang ikut ulama yang sudah merangkum semua zikir-zikir sore dan pagi. Saya memilih Al-Habib Abdurrahman. Ya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas untuk Ratib Al-Attas. Dan Ratib Al-Hadad.
di maghrib dan di habis subuh. Begitu ya Pak ya? Kalau laki-laki itu lebih baik ke masjid, yang perempuan itu di rumah. Ya. Itu bagi yang orang tetangga masjid dan tiap hari di situ. Kalau bapak seminggu sekali baru ketemu anak sama istri, dan hari seminggu sekali itu masih ke masjid juga, pertanyaan saya, kapan membina anak dan istrinya? Ya kan? Serahkan aja kepada Allah. Emang kalau kira Allah babysitter? Bapak mesti tungguin. Bapak mesti didik. Bapak mesti tes bacaan sholatnya. Bapak mesti tes bacaan Qurannya. Bapak mesti tes bacaan Fatihah anak benar apa salah. Ada waktu untuk itu. Keluarga punya hak untuk itu. Di kantor bisa ke masjid tiap hari. Di kantor ada masjid atau tetangga bisa. Gitu ya. Jadi kombinasikan. Jangan cuma karena satu hadis membuat semua berlaku untuk umum. Hadis yang tentang membina keluarga juga banyak, Pak. Jadi ke masjid juga, bina keluarga juga. Yang saya sesali, karena nggak sanggup, taruh anak di pesantren. Sedih saya Pak begitu. Ini anak nggak naik. Anak bego loh, sana masuk pesantren. Jadi isi orang bego nantinya Pak. Bandel nih anak, bandel banget. Sana masuk pesantren. Jadi pesantren isinya kayak gitu. Pesantren itu adalah alternatif ketika Bapak tak sanggup mendidik anak. Kalau Bapak masih sanggup mendidik anak, Bapak bisa mengajarkan bahasa Arab, Bapak bisa mengajarkan Quran, Bapak bisa mengajarkan untuk dia tahfiz. Di rumah lebih afdal karena day to day Bapak bisa melihat perkembangan anaknya. Ketika Bapak kerja sibuk, istri sibuk, takut anaknya gimana-gimana, Bapak masukkan ke pesantren, itu benar. Tapi jangan jadikan pesantren pelarian ketika anaknya bandel atau nggak naik kelas. Ntar nular. Akhirnya di pesantren jadi kayak begitu semua. Saya kurang setuju kalau umpamanya pesantren menjadi pelarian. Tapi kalau dari awal dipupuk kesadaran, anaknya menjadi pemuka ulama, menjadi ustadz, jadi kiai, masukkan dia ke pesantren dengan happy, dengan keikhlasan anaknya. Begitu ya. Nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Nah.